Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi keberkahan bagi seluruh manusia. Seluruh umat manusia, apalagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Ada satu keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kenapa sih menjadi istimewa? Ya, ternyata bukan karena bulannya. Ternyata ada sesuatu yang membuat bulan Ramadan itu menjadi istimewa. Apa itu? Karena di bulan Ramadan lah bulan turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan inilah bulan yang mana Al-Quran diturunkan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Bukan karena bulannya, tetapi karena apa? Karena Al-Qurannya. Momentum bulan Ramadan, momentum nuzulul Quran adalah momentum di mana di malam tersebut diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian cara kita memaknainya? Apakah dengan cara menghafalnya saja, atau membacanya saja, atau sambil mentadaburinya? Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, kata Allah. Bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di ayat yang lain dikatakan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Seluruh manusia. Manusia kalau dekat dengan Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi tenang, akan menjadi mudah, akan tertata, kemudian mempunyai tujuan-tujuan yang baik, sehingga menghasilkan output yang baik pula. Bacalah Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, karena perintah Allah bukan hanya iqra saja, ya, bukan hanya membaca, tetapi ada utslu di dalam surat Al-Ankabut misalnya. Utslu bukan hanya membaca, tetapi setelah dibaca dipahami. Sekarang banyak sekali kita lihat para penghafal Al-Quran. Luar biasa. Bahagia pasti mempunyai anak sebagai penghafal Al-Quran. Atau kita diberikan kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi hati-hati. Orang menghafalkan Al-Quran ternyata bisa menjadi pengikut Dajjal. Pada saat apa? Pada saat ternyata Al-Quran itu dihafalkan untuk gaya-gayaan. Ternyata Al-Quran itu dihafalkan untuk apa? Tampil di sosial media dengan nada yang mendayu-dayu untuk mengharapkan like and comment di sana. Subhanallah. Padahal apa? Tadi Allah sudah nge-like dia. Allah sudah suka, cinta, ridho. Ternyata dia lebih membutuhkan ridho dari makhluk daripada dari Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Syaitan bermain-main di sana. Oleh karena itu bukan hanya membaca dan menghafalkan saja, tapi tadabburi Al-Quran itu. Fahami, masukkan di dalam hati, betul-betul direnungkan. Setelah itu apa? Ini yang paling penting. Diamalkan. Amalkan bacaan-bacaan kita itu. Amalkan ayat-ayat yang sudah kita fahami sebagaimana pemahaman para salafus sholih. Para sahabat dulu menghafalkan Al-Quran itu per 5 ayat. 5 ayat dihafalkan. Pada saat sudah hafal, maka 5 ayat itu kemudian coba untuk diamalkan. Sebelum mereka bisa mengamalkan 5 ayat ini, maka mereka tidak menambah hafalan lagi di ayat-ayat selanjutnya. Betul-betul diamalkan terlebih dahulu. Sehingga Al-Quran itu betul-betul dibawa di dalam dada. Bukan hanya didekap di hadapan dada. Ya, para penghafal Al-Quran mengambil Quran, mendekap di depan dada. Namun Al-Quran itu kadang-kadang tidak masuk ke dalam relung-relung dadanya, relung-relung hatinya. Sehingga Al-Quran itu kemudian tidak diamalkan. Bukankah kita ingat satu hadis Rasulullah SAW sampaikan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat ditanyakan bagaimana ahlak Rasulullah, ya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ahlak Rasulullah SAW? Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran simpan dalam dada, kemudian diamalkan. Ini cara kita memaknai nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.